Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam persaudaraan. Yang saya hormati Kang Mas Dipo Yakub selaku Dewan Pertimbangan Cabang Persaudaraan Setiahati Terate Cabang Rangkang Seningi beserta jajaran dewan yang lain yang hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati Kang Mas Haji Muklisin, Ketua Cabang Persaudaraan Setiahati Terate Cabang Rangkang Seningi beserta jajaran pengurus cabang. Yang saya hormati saudara-saudaraku Ketua dan pengurus ranting se-Cabang Rangkang Seningi. Yang saya hormati saudara-saudaraku Ketua dan pengurus rayon se-Cabang Rangkang Seningi, serta saudara-saudaraku para pelatih atau pemegang siswa, mas-mas dan mbak-mbak yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Puji syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan detik ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan serta umur yang panjang, sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi di Padepokan Persaudaraan Setiahati Terate Cabang Rangkang Seningi yang kita banggakan ini. Kang Mas dan saudara-saudaraku yang saya hormati, pada sore hari ini Kang Mas dan saudara-saudaraku semuanya diundang di Padepokan Cabang, tak lain tak bukan adalah demi organisasi tercinta kita Persaudaraan Setiahati Terate, guna membicarakan hal-hal terkait dengan persiapan pengesahan yang akan kita hadapi sore yang akan datang. Acara selanjutnya yaitu musyawarah cabang terkait dengan pengesahan dan lain-lain, yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Kang Mas Ketua Cabang pada Kang Mas Haji Muklisin. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Kang Mas Dipo Yakub beserta jajarannya Dewan Penasehat Dewan Sepuh Persaudaraan Setiahati Terate Cabang Kabupaten Rangkang Seningi. Yang saya hormati saudara-saudaraku semuanya, pengurus cabang, pengurus ranting, pengurus rayon, serta siswa cabang PS1 Kabupaten Rangkang Seningi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada sore hari ini kita dapat berkumpul di Padepokan yang insya Allah kita banggakan Kabupaten Rangkang Seningi dalam rangka musyawarah persiapan menjelang pengesahan warga baru tahun 2021. Semoga acara kegiatan ini semuanya diridhoi Allah dan diberikan kemudahan kelancaran hingga acara bisa terlaksana dengan baik, lancar, tanpa ada masalah apapun. Mas-masku yang saya hormati dan saya saudarakan dan saudara-saudaraku semuanya yang selalu saya
30 dan 31. Saya minta kemarin itu tetap tanggal di akhir bulan Agustus. Kenapa? Karena mengingat menimbang pengesahan ini nanti juga terkait dengan persiapan kita, persiapan padepokan ini. Karena kalau nanti dikasih di pertengahan terkejar nggak untuk lantai dan lain sebagainya, insya Allah nanti pas pengesahan itu kita taruh di sini. Ini saya juga nggak sepakat buatan sendiri. Sepakat padepokan yang dewi kalau itu sepakati. Jadi muka-muka nanti bisa tercapai target yang disampaikan oleh Mas Dodi tadi nanti menjelang pengesahan, pas pengesahan siap Mas Dodi ya. Jadi siap. Jadi ini nanti kemudian sebelum itu ada praingnya nanti kita harus siapkan ada tes sabu. Kalau kemarin dicicil masih ada Mas Haji Tomo dengan Mas Yakub bisa nyicil. Kalau jumlahnya 553 misalnya 555 itu dicicil sampai berapa hari itu biasanya. Nah, sekarang nanti tinggal Mas Yakub, apakah Mas Yakub nanti minta bantuan dari Mas yang lainnya untuk juga nyicil seperti yang sudah untuk ngetes atau gimana, monggo nanti kita musyawarahkan bersama-sama. Kemudian nanti pengesahan ini nanti ya kita musyawarahkan sama-sama apa kegiatan-kegiatan yang harus kita laksanakan supaya nanti apapun kegiatan yang sudah kita jalankan nanti kita bertanggungjawabkan bersama-sama. Yang pertama, jadwal pengesahan tanggal 31 Agustus. Terkait dengan ini semuanya berarti terkait juga dengan pembiayaannya. Untuk pembayaran tahap akhir atau tahap 2 itu nanti 5 Agustus ya. Pelunasannya tanggal 5 Agustus. Buat siap buat Mas? Siap. Siswa-siswanya tapi ditekan sidik ya. Karena itu tidak terkait sekali pembayaran kebutuhan daripada siswa yang akan kita sahkan besok. Kemudian kalau sudah pembayarannya sampai nanti dibatasi tanggal 5 Agustus harus selesai dan mas-mas semuanya sudah menyatakan siap. Kemudian tes jago. Tes jago kita jadwalkan kapan ini? Monggo. Karena pengesahannya tanggal 30 sampai tanggal 31. Kalau dulu biasanya selisih berapa hari Mas? 5 hari atau 1 minggu ya? Banyak. 1 minggu sebelum pengesahan gimana? Karena ini banyak 555. Kalau kemarin cuma 400-an ya. Terus rutin kurang seminggu saat tanggal 30 itu kita mulai tes jago. Kalau ini ya, musyawarah ya? Iya. Monggo silakan. Jadi begini, mungkin dari Mas Kerman tadi menjadwalkan 1 minggu menjelang pengesahan. Tapi kemarin kebetulan saya juga ikut musyawarah wilayah bersama Mas Solihun Daman dan Mas Diwa Yakub. Karena kuansi ini termasuk 2 dari belakang. Jadi tanggal 17 Dewan Pengesah itu sudah keliling ke cabang-cabang. Saya rasa nanti waktunya mungkin mas-mas warga nggak bisa, tapi sesuai dengan arahan dari pusat kemarin, karena suasana pandemi dan kondisi itu bisa tes jago itu bisa dilakukan sebelum bulan itu. Jadi dalam hal ini kita tergantung dari waktu Mas Dipo. Coba Mas Dipo kira-kira jadwal yang kosong berapa menyesuaikan dengan kita gitu Mas. Ya, menanggapi mengenai jadwal jago. Ya, nanti mengenai jago sebelum hari H kami berusaha mengatur semampunya. Bila mana nanti nggak rampung, ya nanti yang berkaitan mohon dilayangkan nanti bantuan dari saudara Iwan yang
Iya. Biayanya 1 Riyal kan. Nanti kalau yang jauh-jauh kita angsur istilahnya secara boleh aja, nanti kami punya siapa ini enggak kita pastikan. Nanti kalau pastikan biasanya kami sok lali masih link baik kan, langsung kita ada info. Terus sesuai dengan apa itu bukan istilahnya kami mempositifkan atau menggabungkan ya. Jadi sesuai dengan keadaan pandemi, kami bersedia istilahnya untuk mendatangi ke rayon-rayon atau ramai. Cuman itu jadwal menyusul, waktu main kontak aja. Kami besok suruh, kami ke sana. Nah itu mengenai angsuran untuk apa mengenai jago yang saya sampaikan mohon perhatian untuk Terima kasih pada Pak Mas Tiko Yakub yang telah menyampaikan terkait dengan tes jago. Kita kembalikan ke Mas Ketua selaku pimpinan rapat. Terima kasih. Maaf tadi karena sudah ada kakak proses saya kira terkait ngumpul-ngumpul dan lain. Jadi tes jago kalau menurut saya ya WAP biasa para pengesahan orang-orang kami itu seperti cicil di Asia awal. Kalau 553 itu dibagi 10 hari, coba 1 hari berapa mas? Cuma 53, 55 keluarga 2 itu selesai. Iya mas? Sedinten itu nih tes jatuh 55 wong loro tuntas mas? Tuntas ketahuan. Diwangi dulu. Nyekel ke penjogo. Jadi gambaran saya saya nggak mau Pak Mas Lisin memaksa dikendalikan. Kalau bisa itu ya menjelang dekat pengesahan. Kalau yang dulu kan 1 hari sebelum pengesahan atau 2 hari sebelum pengesahan ya. Bahkan sekarang tes benadas itu saya tetap berjalan. Kami kita nggak kerumunan kalau sudah dibatasi itu kan 50 mulai pagi kan 55 pasti kapasitas. Kalau 10 hari menjelang pengesahan itu gimana ya? Dicicil lah. Dijadwalkan nanti ini hari ini ranting Singilir hari ini sampai hari ini ranting bekas tanah darat yang banyak-banyak kan nanti berapa hari dan gitu. Kemudian untuk berikutnya seperti ini. Ini saya mohon dari saudara-saudara semuanya juga berpendapat kalau mau setuju ya mau setuju rasa oke-oke ini tapi ini sebetulnya HP mana ya silakan saya usul mas monggo. Jadi ini terbuka sekali dan sangat demokratis. Monggo, apakah 10 hari menjelang pengesahan kita mulai tes jago ini atau gimana? Monggo. Ya, setuju. Iya. 10 hari berarti tanggal 20 ya Mas ya? Sepakat ya? Mas izin mas. Nah ini kan izin mas. Jadi aja. Kamu ikut kami apa kamu ikut kamu? Masnya kan pilih mas. Saya buat angkat 10 hari itu jenengan jadwalkan pelonggarin jenengan kapan? 10 hari. Nah, tanggal 20 itu sudah mulai keliling bukan? Keliling 17 mas. 17 sudah keliling. 16 sudah berangkat. Berarti sebelum itu makanya sekarang nih kalau 10 hari itu tidak ada keliling kan itu kita fokuskan selesai. Tanggal 17 mulai di
16 Agustus mulai jalan. Sebelum itu yang longgar. Berarti tanggal 10 Mas. Sebelum tanggal 10 sih. Enggak, secara nasional tanggal 10. 10 tanggal sampai 20. Enggak, 10 Agustus tanggal 10 Agustus sudah berapa? Satu suro. Satu suro. Catat, Mas. Satu suro. Jadi gini, karena tadi mengingat yang akan ngetes ini juga warga tingkat 2. Berkaitan itu tanggal 20 sudah mulai keliling. Itu sudah tidak bisa lagi ke 16 ya. Nah, berarti tanggal 15 tanggal 10 Mas, tanggal 10. Tanggal 10 sampai tanggal 15 atau tanggal 16. 5 hari. Nyicilnya itu nyicilnya. Nyicil. Semuanya. Ya. Iya. Itu nyicilnya, nanti kalau pas ini urut rapor dites. Kalau dulu itu Pak Mas Haji Tomo itu juga melibur ke diri orang Maluku. Ada beberapa hari itu yang perlu juga daerah Maluku. Ini tidak bisa. Tapi kalau ini tidak begitu juga. Kalau ada minta refund itu juga masuk ke Majaku juga bisa. Jadi maksud saya nanti kalau memang bisa dimulai dari kalau tidak terganggu, karena tanggal 20 sudah keliling itu masih tanggal 16 ya. Tanggal 1 Agustus mulai mau tidak mau. Tanggal 1 Agustus sampai tanggal 15. Sampai 15. Karena tanggal 16 sudah mulai keliling dewan-dewan pengesah. Iya Mas. Tanggal 14 mereka sudah meluncur. Enggak, yang jelas saya tanya pas kelilingnya ke tempat pengesahan Tanggal 14 mereka sudah meluncur ke Temilahan 14. Tes jago. Karena di sana kan ada tes jago juga. Tes jago sore masuk pengesahan ya. 1 sampai Karena Temilahan kan dewan pengesahan. 1 sampai 13 di pos saja Mas. 1 sampai 13 kosong. Hanya kosong yang masuk 1 sampai 12. Ya, untuk sini. Iya. Itu belum turun. Belum. Turunnya tanggal 10. Tanggal 10 Mas. Kalau nanti disuruh nggak turun. Kalau sistem seperti ini sekarang kita nggak bisa terkejar Mas. Betul apa Mas? Sebelum surat tes. Jadi ini Mas, karena PAWN Dewi kan pinginnya para toko ya, pengesahan ya pada bulan Juro itu ya. Tapi ternyata tidak bisa dengan terbentuk dengan jadwal dewan pengesahan di Rio ini. Nampaknya semuanya sudah dijadwalkan mulai tanggal 14 sudah mulai keliling. Mau tidak mau waktu yang tersisa cuma tanggal 1 sampai 13 Agustus. Jadi ini kita baku kita ya. Rasa dirubah-rubah requestnya sampean. Mana ini ya? Mau makin kayak tanggal 10 sampai tanggal 20 sampai 30 masih aku pernah belum sakit. Mau aku kok malu sampean ya malah ngomong. Malah dulu kau aja. Malah aku mau tahu sampean. Malah sampean tapi kalau saya ini tanggal 20 sampai tanggal 30 ya. Para pengesahan. Jadi karena ini juga program dari pusat juga terkait dengan kondisi pandemi seperti ini, maka jadwal kita untuk tes jago itu bisa dimulai untuk cabang Kuansing mulai tanggal 1 sampai tanggal 13. Jadwalnya nanti kita yang bikin ya, menyusul ya. Tidak maksudnya yang dibagi peran nanti. Ranting. Kita coba Tidak maksudnya ranting ini bukan nanti itu pelaksana tanggal 1 sampai 13 kan beliau sudah siap. Berarti kan yang bagi-bagi nanti jumlah yang banyak yang harus kita lakukan mana-mana kan cabang Mas. Mas Yakub. Dari cabang. Nggih ngoten nggih, saya cabang. Ora aku diserahkan bagi Mas Yakub kan. Mas Yakub kare nopo pitik didelok 10. siap. Jadi untuk jadwal nanti pembagian jadwal kami ya Mas ya.
Yang penting tanggal 1 sampai tanggal 13 tes jago. Pun, deal, tes jago nggih. Nah, sekarang pendajaran. Aku ini ditonton tante aku jawab teman-teman. Niki mohon maaf Mas Kang Mas Yakub. Ini ada mau mendaftar pendajaran. Ada yang pasar ayam. Ayam juga. Nanti waktunya belum kita masuk ke pendaftaran masih berkaitan dengan jago ya. Kita sudah sepakat jago itu tanggal 1 sampai tanggal 13 Agustus. Sementara kita akan melaksanakan acara itu tanggal 30 dan tanggal 31. Jadi dalam rentang waktu segitu itu kita harus ada kesepakatan antisipasi. Antisipasinya begini, seandainya ayam yang di tes itu nanti ada masalah, apakah harus tes ulang atau kita sepakati kita ayamnya saja? Karena pada dasarnya yang itu orangnya itu. Mohon penjelasan dari Mas Diko. Monggo. Aku jawab enggak. Ya misalnya mengenai jago, bila mana ayam udah dites ternyata di situ nggak waspada merawatnya, terus akhirnya jadi batal, itu berarti minta ganti dan diulang tes lagi. Oke? Seperti halnya kayak kejadian semalam berarti tes tinggal mangan dicucuk kontrolnya kan, makanya kan akhirnya jadi tes lagi. Oke? Kemudian untuk tes jago sudah, nah ini saya tawarkan, ini saya mohon maaf yang sudah. Yang saya ngati-ngati itu aja, kalau nanti kita laksanakan pendadaran, itu kalau mulus tidak ada masalah mungkin nggak apa-apa. Begitu timbul ada masalah, datang petugas, nanti jadi masalah di pengesahannya gitu. Ini yang saya khawatirkan. Contoh untuk cross saja semalam Dibubarkan kan? dibubarkan kan itu. Nah itu takutnya ya itu. Tapi kalau nggak ada pendaftaran kok ya rame enak tuh Mas. Ya ini kan musyawarah, kita sudah musyawarah tadi. Kalau memang nggak enaknya memang nggak enak. Izin ya Mas Ketua, Monggo, Pak. mungkin sekedar informasi dan masukan. Yang pertama, masa dulu perdebatan Padepokan. Terima kasih waktunya. Turut Jaya. Yang pertama bahwa di Desa Langsa dulu ditetapkan sebagai tempat. Yang pertama bahwa Langsa dulu ini saat ini zona kuning dan Setajur Raya ada zona merah. Mungkin bisa dilakukan pendadaran, kita cari tempat yang zona aman. Mungkin masih banyak itu kecamatan-kecamatan lain yang zona hijau. Kalau pada zona hijau itu kan tidak terlalu beretek. Cuma kalau yang pada zona yang oranye itu menjadi perhatian dari petugas-petugas COVID. Jadi mungkin di situ kita semua terdiri dari beberapa kecamatan yang mungkin mengetahui di desa masing-masing itu zonanya apa, seperti itu. Jujur kalau di Desa Langsa dulu memang saat ini zonanya zona oranye. Terima kasih. Langsung tanggapi kalau mau izin kita tanggapi. Monggo Mas. Jadi Pak Kadir Mas Dono sebagai Satgas Covid kita, beliau tadi menyatakan kalau kita terpaksa mengadakan pendadaran kita menjadi zona yang aman. Jadi salah satu informasi dari saja kami dengar di daerah Pangean itu zona aman dan tempatnya di GM di perkebunan dan tempatnya juga sudah pernah dibeli siap cukup luas. Ini Mas Sulhan yang ingin mohon kita bertanya. Ini sekedar hanya informasi. Terima kasih. Sami ini kenal. Masalah zona hijau itu katanya gampang mau kesenawan. Saya tanya aja sekarang. Kalau aturan, mohon maaf ya, aturan tetap tidak akan pernah diperbolehkan.
izin, orang izin. Ilegal tetap kalau kita laksanakan. Katanya ini diadakan hendak pendadaran. Kalau gambaran Mas Yakub tadi mintanya sehari semalam aja, nggak perlu 2 malam, pas 1 suro. Itu setuju atau tidak diadakan pendadaran? Kalau setuju ya kita akan sama-sama kita laksanakan sama-sama yang nanti kenangan. Tapi kalau tidak setuju ya kita sama-sama tidak setuju, berarti tidak diadakan. Walaupun meskipun Mas Yakub mulai mungkin awam kafir setuju begini, tapi nek sampai setuju ya tanggung jawab bareng-bareng gitu. Nah, monggo lo baliaken dan jenengan sedaya. Mas aku setuju. Setuju. Tapi dengan syarat yaitu tadi suronan malam plus pagi siang. Terus cara pengaturannya ya ini tak ngomong banter. Ya kalau saya setuju, tapi syaratnya itu seperti yang dikatakan Mas Yakub tadi, malam suruhan kan, terus pagi nanti ya pokoknya enak nih lah, mulai Sedulur surah Mas. ya wes teknisnya dia tapi nggak berkepanjangan seperti dulu. Terus pengaturannya itu ya harus pinter-pinter. Terus aku tuh ya mau apa ya cerita juga kalau izin itu pasti nggak diizinkan, memang kan karena kita tahu kalau nanti izin dia ngapus-ngapusi terus iso juga itu. Gini ya, saya waktu hari santri Mas ini, ya kan, saya izin di COVID-19, Satgas COVID, itu 250 wong, ya kan, terus yang datang 1.000 orang, tapi kan, ya wis kan di protokol ngono ketok-etoke. Tapi kan enggak ngambil apa itu namanya pendaftaran belas ya harus orang demen kalau tahun ini masalah. Ya udah kalau sampai nggak setuju ya mau ini pendapat pribadi saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih. Jadi ini pendapat. Ya waktu tahu merasa ke pendadaran ya pratrimo kadang-kadang aja kira pendadaran. Jadi hukum ini sangat tinggi untuk bilang memang. Cuma karena kita ini ya mohon maaf karena kondisi 2 tahun inilah yang mengakibatkan semuanya program kita ini juga harus menyesuaikan. Ya orang kok karena PWD itu, jadi sidang rapat yang nunggu. Mohon maaf sekarang sidang di pengadilan aja. Pakai Zoom meeting. Jadi Kalau seandainya diadakan, ya kan, sebenarnya ingin tahu dulu, tadi ada gambaran di zona hijau. Zona hijau itu di daerah Kecamatan Pangean di GM ya Pak Arif ya, di kecamatan ya. Mantap itu Mas. Di GM luas. Nah, jauh dari pemukiman kita ya rano sing rono-rono. Kersane Mas, sebenarnya dilaksanakan. Jadi PT Gadipura ya? PT Gadipura ini. Nanti masalah izinnya dengan apa? Tempatan sana? Insya Allah bisa Mas, itu GM-nya orang kita. Oh iya. Kita yang ngikut Mas. Yang ngikut.